Setiap detik ilmu disalurkan, bukan sekadar kata tapi tindakan. Kau mengajar dengan penuh dedikasi, membimbing dalam setiap perjalanan. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Selalu bersama, selalu terbuka, saran dan dorongan jadi obat jiwa. Murutnya banyak panopan Sabtu Minggu dulu anjing Selasa. Tiap masa pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada Siap, atur mohon. tiada henti, kasih dan ilmu tulus dari hati. Dalam mimpi dan harapan, kami pada menuntun langkah, sama belajar bersama tumbuh dalam pendidikan guru penggerak. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dengan hati yang suci. Tiada lelah, tiada henti. Mulai ibunya. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Samulihna Bapak. Alhamdulillah ketinggal dulu segar. Kumaha dari bayina sekarang? Alhamdulillah Bapak, Majang sehat. Insya Allah merasa sehat. Doaana. Amin. Bu Isa, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pendampingan ketiga mungkin ya, pendampingan individu ketiga setelah kemarin kita ada individu kedua. Dan di sini jadwal Ibu Isa untuk pendampingan individu kedua sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan ya Ibu ya. Pak. Alhamdulillah untuk hari ini izinkan saya menyampaikan dulu tentang tema pendampingan untuk pendampingan ketiga Ibu. Ya, Pak. Jadi ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, lalu ini dengan fokus pendampingan Bu Isa, diantaranya adalah refleksi hasil survei atau feedback 360 yang kemarin saya berikan lembaran-lembaran lampirannya itu ya, yang sudah diisi oleh Pak Kepala, Ibu Kepala, para guru dan juga siswa. Nah, yang kedua fokus pendampingan tentang diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga diskusi hasil lokakarya 2 ya, keterlaksanaan dari tahapan bagja yang waktu itu ya Ibu. Nah, bagaimana bisa dipahami tentang fokus pendampingan hari ini? Ya Pak, Insya Allah Pak. Nah, baik, yang kemarin pernah diberikan tentang apa namanya feedback 360 yang sudah dibagikan ke Ibu Kepala, kemudian untuk para guru dan juga ke siswa, masih ada dokumennya? Masih ada Pak, dalam bentuk soft file. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi untuk hari ini persiapkan dulu nanti agar diskusi kita tentang hal itu bisa apa namanya bisa berjalan dengan baik ya. Siap Pak. Nah, baik Ibu, untuk hari ini yang sudah saya perhatikan di LMS, alhamdulillah Ibu sudah apa namanya sudah mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa, sangat baik, tidak ada turunnya, malahan ada progresnya sudah lumayan ya di 50% lebih sekarang perjalanan kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 3 kali pendampingan ini. Nah, Ibu yang telah menginput instrumen lembar umpan balik tersebut sesuai dengan respon yang telah ditetapkan, alhamdulillah sudah saya juga amati dan sudah saya lihat. Jadi nanti apa namanya tentang feedback tersebut mudah-mudahan jadi dampak ke kita ke CGP-nya. Baik Ibu, untuk proses yang sudah berjalan dari selama 1 bulan kemarin ya, 1 bulan terakhir kemarin, apa rencana tindak lanjut yang sudah pembelajaran kemarin dari 1 bulan, apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama
1 bulan terakhir kemarin Ibu, berdasarkan jurnal pemantauan Ibu itu sudah lumayan gitu ya dari 1 bulan kemarin. Nah, dari hal-hal yang demikian, dari yang dirasakan oleh Ibu, rencana seperti apa nanti ke depannya Bu untuk 1 bulan kemarin? 1 bulan kemarin, alhamdulillah Bapak, selama 1 bulan kemarin saya sudah bisa menerapkan yang pertama pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yep. Ya kalau sebelumnya juga memang mungkin sudah menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, tetapi dengan adanya kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya lebih memahami dan mendalami betul-betul yang namanya pembelajaran berpihak pada murid itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah lebih tercerahkan gitu Pak dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya juga sudah mulai menanamkan dalam diri tentang nilai-nilai guru penggerak. Jadi 5 nilai guru penggerak itu coba saya aplikasikan pada diri saya untuk saya terapkan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian juga saya sudah mulai mencoba berperan, walaupun saya masih calon guru penggerak, tapi saya mencoba untuk berperan sebagai guru penggerak gitu Pak. Nah, yang berikutnya saya mulai untuk mencapai visi seorang guru penggerak, visi saya yang alhamdulillah kemarin di PI 2 juga sudah dibantu Bapak untuk penerapannya, alhamdulillah sudah berjalan. Yang berikutnya juga saya mulai menerapkan budaya positif di kelas. Sekarang kalau ada siswa yang bermasalah tidak langsung dijudge, tapi saya mulai menerapkan segitiga restitusi itu Pak. Ya, alhamdulillah ada perkembangan lah dari yang sebelumnya tidak tahu bagaimana mendisiplinkan siswa untuk membentuk karakter sebetulnya Pak ya. Kalau mau hukum itu kan sudah biasa, tinggal salah dihukum gitu. Tapi ya itu membentuk karakter positif bagi siswa, alhamdulillah pelan-pelan. Nah karena ini juga masih tahun ajaran baru, awal pembelajaran baru akan 1,5 bulan, mulai menerapkan segitiga restitusi. Yang berikutnya capaian bagi saya mungkin Pak di modul 2.1 ini saya memahami pembelajaran berdiferensiasi. Kalau sebelumnya pengawas sekolah, kepala sekolah itu menyampaikan pembelajaran itu harus berdiferensiasi, tapi saya itu masih tidak tahu gitu kalau itu apa pembelajaran berdiferensiasi itu. Ternyata setelah belajar dari pendidikan guru penggerak, oh ternyata berdiferensiasi itu menyesuaikan kebutuhan siswa. Oh saya sebetulnya sudah pernah menerapkan itu, tapi tidak sekompleks yang sekarang dipelajari. Kalau dulu paling hanya menerapkan model pembelajaran saja. Kalau produknya itu disesuaikan dengan keinginan kita gitu. Ternyata setelah saya belajar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang namanya diferensiasi konten, proses, produk. Nah itu Pak, saya jadi betul-betul oh gitu ya, ternyata itu yang namanya itu benar-benar capaian yang luar biasa bagi saya. Jadi ternyata saya bisa juga paham, bisa juga sama dengan guru yang lain yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Karena di sekolah saya kan baru 1 tahun terakhir Pak menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian juga saya bisa membuat RPP berdiferensiasi, alhamdulillah. Dan sekarang saya ditunjuk sebagai observer rekan sejawat Pak untuk menilai modul ajar berdiferensiasi. Jadi saya ada bekal dari pendidikan guru penggerak. Kalau saya tidak ikut mungkin saya hanya dapat referensi dari internet, baca-baca sekilas. Kalau ini kan saya terjun mendalami dan membuat gitu Pak. Jadi ketika saya menelaah modul ajar punya rekan saya tahu oh ini kurangnya, ini lebihnya gitu Pak. Jadi saling berbagi. Betul. Gitu Pak. Baik, luar biasa Ibu ya. Setelah apa namanya kita ada di lingkungan guru penggerak ini, di pendidikan guru penggerak ini, memang ternyata ada hal-hal yang membuka kita, ya, betul sekali, paradigma baru yang ternyata oh iya begini, oh iya begini ternyata gitu ya, luar biasa. Dan Ibu sudah terlihat berdampak juga di sekolah ya, dengan rekan guru dan lain-lain, bisa apa namanya bisa berkolaborasi. Betul Pak. Baik Ibu, izinkan sekarang kita ke bagian diskusi kita ya Ibu, tentang apa namanya refleksi hasil survei umpan balik yang tadi ya, yang 360, dan asesmen mandirinya juga tentang kompetensi guru penggerak. Nah Ibu, berdasarkan hasil feedback
360 kemarin Ibu ya, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, dari poin-poin yang sudah Ibu lihat dan baca dari para guru, dari kepala, kemudian dari siswa, mungkin ada hal-hal yang kurang nih. Oh, dari kepala sekolah menilai saya itu ada kurangnya kompetensi di sini. Nah, terus dari guru-guru, oh kurangnya kompetensi saya itu di sini. Nah, kekurangan tersebut apa yang perlu diperbaiki sama Ibu itu kompetensi-kompetensi yang dari mana? Yang mana aja? Ya, siapa? Dari kepala sekolah dulu Bu, Kepala coba sekolah ya, boleh Pak ya, saya buka ya filenya ya dari kepala sekolah. Sebetulnya kalau dilihat umpan balik yang terakhir itu perilaku yang harus dilanjutkan, perilaku yang harus dihentikan, itu kan Pak sangat singkat sekali Pak ya. Tapi saya kemudian mengamati dari checklist kepala sekolah tentang kompetensi guru penggerak, belum yang nilainya 1 belum dilakukan, 2 mulai dilakukan, 3 sering dilakukan, 4 konsisten dilakukan. Nah, saya melihat dari penilaian kepala sekolah kepada saya, ternyata memang saya ada yang kurang Pak, yaitu dalam kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Jadi saya belum aktif untuk berbagi praktik baik dengan rekan guru lain di sekolah ini maupun di sekolah lain. Kemudian saya juga belum berinisiatif menghasilkan karya dari hasil kegiatan jejaring dan organisasi Pak, masih pakem. Kalau dari kepemimpinan belajarnya, kompetensi kepemimpinan belajar saya belum belum terlihat mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses mengajar satu sama lain dan memberikan umpan balik. Kemudian masih ada Pak ini yang perlu diperbaiki dari kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah, yaitu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Karena ini kan daftar checklistnya Pak ya, umpan baliknya itu sebelum saya merealisasikan visi guru penggerak, makanya masih ada kekurangan gitu Pak. Nah, yang berikutnya adalah kepemimpinan manajemen sekolah, yaitu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Kepemimpinan pengembangan sekolah, memotivasi rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah untuk menumbuhkan budaya belajar yang berpihak pada murid. Menyusun prioritas dan merancang program yang sesuai visi sekolah, realitas, dan mengacu pada kebutuhan warga sekolah. Nah itu Pak, itu merupakan umpan balik dari kepala sekolah kepada saya. Jadi mungkin harus saya tindak lanjuti. Lalu dari ibu-ibu gurunya Bu? Dari rekan sejawatnya sama Pak ya, masih kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah, mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid, mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak pada murid melalui berbagai media, mengajak warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid, mengajak warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah, memberi kesempatan warga sekolah untuk memberikan masukan terhadap program sekolah agar sesuai dengan visi yang berpihak pada murid. Nah ini Pak masih seputar tentang visi dan mengajak rekan guru yang lain gitu Pak. Iya betul. Yang dari siswanya? Yang dari siswanya banyak senyumnya atau banyak senyum lebar atau senyum ke bawah? Nah, itu kan kalau siswa kan dengan emot ya. Iya betul. Nah itu banyak senyumnya atau seperti apa? Kayaknya tengah-tengah Pak. Tapi masih ada. Ya masih, tapi masih ada yang kurang Pak. Saya jarang mengajak siswa untuk belajar bersama teman-temannya dari kelas lain, mungkin jarang juga ya Pak ya, dan terutama dari sekolah lain gitu. Jadi kurang aktif untuk mengajak belajar siswa berbagi dengan teman-teman dari kelas ataupun sekolah lain. Kalau antar jurusan itu sudah biasa, kami tim teaching berbagi, tapi kalau lintas jurusan, nah itu mungkin Pak yang perlu saya perbaiki. Lanjut, saya kurang mempelajari yang dipelajari dari organisasi yang diikuti oleh guru, jadi saya jarang bercerita. Kemarin Ibu bisa habis pertemuan membahas apa itu saya jarang bercerita Pak. Ibu tuh tos dirinya mana orang gitu. Sok sebarkan di sekolah gitu kan. Gitu ya, mohon Pak, jadi jarang bercerita gitu. Yang berikutnya siswa itu saya memang jarang menyediakan ya Pak buku bacaan yang mudah didapat oleh siswa di kelas maupun untuk dipinjam, karena saya lebih suka ke paperless gitu. Jadi kadang saya
bentuknya ya sopile, tapi kan di review 360 itu ada pilihan itu. Guru menyediakan bacaan. Nah, itu saya jarang, Pak. Jadi saya lebih suka modulnya sopile karena kan ngikuti kodrat zaman. Paperless gitu, Pak. Siap. Yang berikutnya, Pak. Nah, saya juga kadang ini menanyakan perasaan setelah mengikuti pembelajaran itu masih jarang gitu. Bahagia tidak? Bagaimana belajar dengan Ibu itu saya jarang gitu, Pak. Kalau sudah selesai tutup tugas refleksi, sudah refleksinya masih kurang yang menanyakan perasaan. Siap. Itu Bu ya, berarti Itu, dari 3 jenis responden, dari kepala, dari rekan sejawat dan dari siswa, memang ada saja ya Betul sekali, apa Pak. namanya dari responden itu menilai kekurangan kita, dan kita perlu sadari juga, dan itu disadari juga oleh kita, dan menjadi sebuah evaluasi. Betul mungkin, sekali, ya. Pak. Nah, tapi selain itu Bu, pasti ada komentar dari responden yang baik. Nah, yang baiknya terus yang harus ditingkatkan Ibu Isi itu apanya? Terus yang sudah baik tapi harus diasah nih. Nah, seperti itu. Apa Bu coba yang kalau dari kepala sekolah saya, Pak, jadi umpan baliknya teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat yang selalu berpihak pada murid gitu, Pak. Ini kan ikut CGP juga salah satu pembelajarannya, Pak ya. Nah, itu pengembangan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah respon dari kepala sekolah baik. Kemudian agar menggerakkan komunitas belajar di lingkup sekolah sehingga berjalan gitu. Kalau di jurusan saya sebulan sekali mulai aktif gitu, tapi mungkin ingin lebih diaktifkan lagi kegiatannya yang lebih positif, Pak. Gitu. Itu dari kepala sekolah. Kalau dari rekan sejawat juga ini Pak, sebentar Pak, ada. Nah ini, memperbanyak media ajar yang interaktif, lebih komunikatif, dan pendekatan kepada siswa terus ditingkatkan gitu, Pak. Baik Bu, yang sudah Ibu tanggapi tentang dari responden ya, ada rencana untuk semakin mengasah kompetensi Ibu. Nah, apa saja tuh untuk untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki yang tadi, Bu? Tentu saja Bapak, saya akan terus menerapkan ya Pak ya pembelajaran atau kompetensi yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak agar terus semakin baik. Kalau saya sudah dapat ilmu tapi tidak diaplikasikan kan nanti akan terkubur, lupa, hilang gitu ya Pak ya. Nah, yang pertama itu mungkin Pak saya akan terus menerapkan, mengaplikasikan kompetensi dari pendidikan guru penggerak yang saya dapat. Berikutnya saya akan berkolaborasi dengan murid saya, rekan guru di sekolah ini, di sekolah lain, kemudian juga di sini kan ada forum orang tua siswa, Pak, dan juga kalau SMK itu punya rekanan Pak ya, industri, dunia usaha dan dunia industri, yang tentu saja itu berhubungan dengan siswa, terutama pada saat PKL. Nah, saya akan melakukan kolaborasi Pak dengan pihak-pihak terkait gitu, Pak. Baik, alhamdulillah keterlibatan banyak ya ternyata ya, dari sumber daya manusianya dan hal dukungan lainnya luar biasa. Baik, mudah-mudahan rencana tersebut Bu terlaksana ya dengan apa yang sesuai ekspektasi kita lah ya gitu ya. Baik Bu, sekarang kita di bagian penerapan pembelajaran sosial emosional Bu ya. Jadi untuk pendampingan kali ini ada poin barusan dari hasil untuk survei umpan balik 360. Kemudian poin yang kedua kita dalam rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, Ibu sudah belajar tentang modul 2.2 mungkin ya? Iya, siapa? Seperti apa tuh Bu yang Ibu dapatkan kemarin di 22? Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah ini juga merupakan pembelajaran yang baru bagi saya Pak. Sebelumnya tidak ada, walaupun rekan-rekan sekarang kan sedang mengikuti guru penggerak Jawa Barat gitu ya Pak ya. Alhamdulillah bisa saling berkolaborasi. Ternyata ada juga pembelajaran sosial emosional gitu Pak ya, bagi saya itu hal yang baru. Ya modul 2.2 ini kan belajar tentang 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama itu kan kesadaran diri, yang kedua itu manajemen diri, kemudian pengelolaan bersosial ya Pak,
kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga belajar tentang tiga bentuk penguatan kompetensi sosial emosional yang bisa kita terapkan untuk rekan sejawat di sekolah. Yang pertama itu belajar, yang kedua tentang teladan, dan yang ketiga itu tentang satu lagi teh berkolaborasi gitu. Berkolaborasi gitu Pak. Jadi alhamdulillah di modul 2.2 ini kemarin sudah sampai ke ruang kolaborasi. Saya kan dengan Pak Yosep dan Pak Deden kemarin satu tim jenjang SMK membuat tugas bentuk aplikasian 5 KSE itu dan bentuk penguatan PSE di sekolah. Alhamdulillah ada gambaran Pak. Ternyata sharing saya dengan Pak Yosep dan Pak Deden, karena kami beda sekolah, walaupun di level SMK masing-masing itu punya program Pak, yang arahannya memang goalsnya itu ke well-being gitu Pak ya, dan ke PSE gitu Pak. Alhamdulillah KSE juga gitu, alhamdulillah. Ya, dengan perbedaan sekolah jadi banyak referensi juga. Iya betul sekali Pak, banyak referensi, banyak masukan, program-program. Oh ternyata kalau di sekolah saya ini, di sekolah Pak Yosep itu, di sekolah begitu ternyata. Ada rencana lain dari dari pembelajaran tersebut dari sosial emosional di kelas Ibu nanti atau sudah berjalan atau seperti apa rencana? Belum Bapak. Jadi saya sudah mulai ya Pak ya akan menerapkan gitu. Jadi sudah memahami dan sudah merencanakan gitu sebetulnya. Tapi masih berproses karena kan belum paham betul bagaimana sih menyusun RPP yang ada sosial emosionalnya gitu. Kalau kemarin kolaborasi itu baru sampai di penyusunan program, nah biasanya nanti kan ada demonstrasi kontekstual. Sepertinya akan membuat RPP yang ada KSE-nya. Nah itu di situ nanti saya akan banyak belajar. Kalau sekarang baru ada gambaran, oh ternyata KSE itu misalkan dalam kompetensi berelasi itu bisa dengan cara berkelompok gitu. Oh saya berarti ketika belajar harus mengelompokkan siswa secara heterogen. Nah baru sebatas merencanakan yang sudah saya pahami dan belum tertuangkan ke dalam RPP tetapi. Harapannya kalau sudah menerapkan seperti apa Bu harapan dari harapannya yang pertama nanti jika saya sudah punya rencana, tentu saja saya mengenalkan dulu kepada siswa saya konsep KSE. 5 KSE itu saya pahamkan dulu ke anak-anak gitu Pak ya. Yang berikutnya akan saya integrasikan ke dalam mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Yang berikutnya dalam pembelajaran KSE ini saya akan melakukan diskusi dan belajar kelompok Bapak. Lalu saya akan menerapkan 5 KSE ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kelas dan di sekolah dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan pembelajaran berbasis IT supaya mudah untuk dipahami, audio, visual gitu Pak ya. Kemudian juga akan berkolaborasi dengan tim teaching DDAT. Kebetulan kan kalau DDAT ini kami Pak ada 3 guru, jadi sekali masuk itu langsung 3 kelas kena semua Pak. Jadi saya bisa mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional itu untuk ketiga kelasnya. Yang berikutnya nanti ya tentu saja dengan siswa itu kan harus selalu ada pembimbingan dan evaluasi untuk saya kemudian untuk pembelajarannya gitu Pak. Baik, luar biasa Ibu. Bu Isya, sekarang kita ke poin keterlaksanaan tahapan Bagja ya. Kemarin kita di di Lokakarya 2 pun itu kita mendapatkan penguatan ya tentang tahapan atau penerapan metode Bagja tersebut ya Ibu. Nah, di sini Bu di tahapan Bagja ini apakah Ibu menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu sendiri atau di kelas atau seperti apa Bu? Ya Pak, tentu saja Pak, saya menerapkan metode Bagja ini. Karena kan metode Bagja ini sangat bagus sekali Pak ya, tahapannya B, buat rencana, A, atur eksekusi, atur rencana, G, gali mimpi, jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi gitu Pak. Alhamdulillah Pak sudah mulai diterapkan. Ya, alhamdulillah. Seperti apa tuh Bu kalau misalkan bersama murid nih tentang pembelajaran, bagaimana penerapan Bagja tersebut?
Penerapan Bagja, alhamdulillah sih sebetulnya kalau dari Bagja yang kemarin yang sudah saya buat sesuai dengan visi guru penggerak itu eh, terlaksana Pak ya, sesuai dengan tahapan yang sudah dirumuskan. Namun tetap saja pada pelaksanaannya itu ya ada tantangannya lah, gitu. Yaitu konsistensi mungkin Pak ya. Kadang ketika di lapangan itu kan ada hal-hal yang tidak terduga. ya, ya, pada dasarnya sih tidak melenceng dari konsep Bagja yang sudah disusun, tapi tetap ketika di lapangan itu disesuaikan gitu, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tapi tetap goalsnya ya tercapai tahapan Bagjanya Pak. Jadi hasilnya seperti apa tadi? Hasilnya sesuai sih sebetulnya Pak ya. Cuma mungkin pada saat pelaksanaannya ya kalau ditulis itu misalkan coaching dengan rekan sejawat yang paham misalkan Pak IT gitu. Tapi pada pelaksanaannya rekan saya yang ahli IT itu ternyata penuh jadwalnya. Akhirnya ya saya bisa tidak langsung bertemu tetapi melalui WA gitu Pak, melalui telepon. Itu kan idealnya kan tetap muka langsung gitu Pak ya. Nah, itulah contoh-contohnya Pak. Nah, tadi ada Ibu menyebutkan ada tantangan ya. Nah, tantangan yang tadi bisa diperjelas lagi atau dirinci lagi dan seperti apa namanya untuk menghadapi tantangan kedepannya dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk untuk perubahan diri Ibu dan lingkungan juga Bu di visi sekolah. Untuk tantangannya Pak ya, menghadapi tantangan itu ya karena tantangan saya lah konsistensi. Ya harus konsisten belajar Pak, manajemen diri gitu. Nah kembali lagi ke pembelajaran sosial emosional, manajemen diri agar bisa konsisten gitu, untuk menerapkan setiap dari tahapan Bagja. Ketika malas diingatkan, ayo ini pembelajaran sosial emosional. Nah kan kalau guru itu harus memberi teladan ya Pak ya. Nah, jadi gurunya dulu yang ayo konsisten, ayo semangat gitu. Ingat dengan visi gitu ya. Ya Pak, ingatkan visi. Baik, terima kasih Ibu untuk hari ini, untuk di pendampingan ketiga ini ya sudah poin-poin yang kita diskusikan sudah mencapai ternyata ya. Dan untuk di akhir ini apakah untuk refleksi ya Bu ya, untuk refleksi untuk pendampingan ini, apa hal yang paling menarik dari perbincangan atau dari diskusi hari ini, kegiatan pendampingan, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Menurut saya setiap pendampingan individu itu menarik. Ternyata calon guru penggerak itu dipastikan bahwa memahami gitu Pak apa yang dipelajarinya. Kalau saya melihat dari urgensi pendampingan individu itu adalah bahwa ingin memastikan calon guru penggeraknya itu memahami apa yang dipelajari. Itu sangat menarik sekali Pak. Biasanya kan program itu diberikan program, lalu terserahlah mau bisa mau enggak aplikasikan sendiri gitu Pak. Nah kalau ini kan Bapak udah 3 kali datang ke sekolah saya untuk melakukan pendampingan individu. Nah itu sangat menarik bagi saya Pak. Jadi betul-betul dicek kembali benar tidak ini calon guru penggerak ini paham betul tidak mengaplikasikan. Itu sangat menarik bagi saya Pak. Untuk kedepannya ada ide yang Ibu dapatkan untuk pendampingan selanjutnya seperti apa Bu? Coba misi ayah sudah ditingkatkan ya pendampingan teh gitu ya. Kalau pendampingan mungkin dari saya sendiri Pak ya. Kalau dari saya kalau dari Bapak mah sudah disiplin, sangat disiplin. Saya masih di ruang ini, Bapak sudah ada di resepsionis Bu. Nah harusnya kan saya yang nyambut di sana. Nah kalau diperbaiki dari Bapak tidak ada Pak. Bapak itu sudah sangat disiplin, sudah sangat bagus itu Pak ya, memfasilitasi saya selaku calon guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sebelum PI juga Bapak sering bersama dengan rekan calon guru penggerak yang lain untuk Zoom meeting, Gimit gitu ya, membahas bagaimana persiapan PI nanti. Itu kan tidak semua calon guru penggerak mendapatkan pengajar praktik yang seperti Bapak gitu. Nah, kalau bagi saya itu sudah luar biasa. Jadi tingkatkan saja Pak. Tetap pertahankan gitu Pak yang sudah baiknya. Yang perlu diperbaiki dari saya mungkin. Dari saya ketika menyambut Bapak sudah di resepsionis, saya masih di sini.
Baik. Bapak yang selalu datang lebih awal. Betul. Bukan tepat waktu, Bapak malah lebih awal. Ya baik Ibu, terima kasih atas hari ini ya. Dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan. Dan saya pun mendapatkan ilmu lagi dari Ibu yang sudah barusan kita diskusikan, kita dalam percakapan ini, dan mudah-mudahan juga bisa lancar ke depannya terkait pendidikan kita. Nah, Ibu izinkan juga ya saya menyampaikan untuk bahan pendampingan keempat nanti, bahan pendampingan individu keempat, tugas yang harus disiapkan oleh Ibu itu yang pertama menyusun RPP ya Bu ya. RPP yang ada unsurnya berdiferensiasi. Ada kemudian kompetensi sosial emosionalnya, ada KSE-nya, dan juga ada budaya positifnya. Nah, nanti Ibu untuk membuat yang sudah ada upload RPP kan ya, atau belum? RPP belum, Pak? Nah, belum. Nanti ada tugas RPP. Nah, nanti setelah misalkan kalau sudah pas itu RPP-nya, kemudian harus revisi dulu kalau perlu. Kemudian setelah revisi kirimkan ke saya. Dan nanti kita akan menjadwalkan tentang pendampingan keempat nanti, gitu ya. Nah itu kurang lebih 2 jam pelajaran Bu ya untuk RPP-nya. Kemudian RPP yang telah disusun dikirimkan filenya ke saya, gitu ya. Filenya dikirimkan dan juga nanti insya Allah diumpan balik lah, gitu ya. Nah, itu Bu, mungkin untuk kedepannya kita akan ada di kelas pelaksanaan observasi nanti di pendampingan keempat, dan kita akan diskusi lagi tentang hal itu ya. Itu Pak, mungkin Bu untuk pendampingan keempat, insya Allah kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin, amin. Kemudian salam jauh untuk semuanya di warga sekolah di SMK N12 Garut ya. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih juga tentang ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengajar rapi